Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nini Nuraini, NIM A4102000198 dari kelas C. Saya akan menjelaskan pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi dari Plato. Nama Plato, lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi, meninggal di Athena pada tahun 347 sebelum Masehi, berusia kurang lebih 80 tahun. Kebangsaan Yunani. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Dilihat dari perspektif filsafat, Plato digolongkan menjadi filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogus dan pendiri Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Plato berasal dari keluarga aritokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia bercita-cita menjadi orang negara, tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan kepada Plato untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Namanya bermula Aristokles. Plato merupakan nama pemberian dari gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar sesuai dengan badannya yang tegap dan tinggi. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filsuf. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Kemudian, saya akan menjelaskan pemikiran dari Plato. Menurut Plato, negara ideal menganut prinsip yang mementingkan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan. Atas dasar inilah Plato memandang bahwa pentingnya kehidupan bernegara. Tidak ada cara lain menurut Plato untuk membangun pengetahuan kecuali dengan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini memotivasi Plato untuk mendirikan sekolah-sekolah dan akademi pengetahuan. Pemikiran Plato yang anti-individualis telah merusak kehidupan sosial masyarakat Athena. Masyarakat menjadi individualis, hanya mementingkan kebutuhan pribadi mereka, diri mereka sendiri, dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa Plato adalah anti-demokrasi. Argumentasi ini membenarkan tuduhan bahwa mengapa Plato menjadi anti-demokrasi. Pemikiran Plato tidak terlepas dari sosio-historis kehancuran Athena. Kehancuran Athena menurut Plato bukan hanya karena kekalahannya dalam perang Peloponnesos. Kemenangan Sparta atas Athena menunjukkan prinsip-prinsip kenegaraan Athena yang menganut sistem demokrasi. Inilah yang melahirkan karya-karya Plato dalam judul Republik. Dalam buku ini, Plato secara tegas menunjukkan simpati dan kekagumannya dalam sistem kenegaraan otoriter Sparta dan antipatinya kepada demokrasi. Plato menuduh kehancuran Athena disebabkan akibat demokrasi yang lemah dan disintegrasi serta ketidakstabilan. Kemudian, penerapannya dalam dunia pendidikan. Pandangan Plato bersendi pada ajarannya tentang ide. Dualisme dunia dalam pengetahuan dipraktekkan dalam hidup. Karena kemauan seseorang bergantung pada pendapatnya, serta nilai kemauan itu terletak pada pendapatnya. Dari pengetahuan yang sebenarnya dapat dicapai dengan dialektik
timbul budi yang lebih tinggi daripada yang dibawakan oleh pengetahuan dari pandangan. Jadi, menurut Plato, budi terdiri dari dua macam. Yang pertama, budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Yang kedua, budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup tidak muncul dari keyakinan, melainkan kepada moral orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran yang diterangkan oleh Plato antara lain. Yang pertama, ajaran tentang ide. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, melainkan pemikiran individu tergantung ide. Yang kedua, ajaran tentang jiwa. Plato menganggap jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia. Plato menganggap tugas seorang guru adalah mengingatkan muridnya tentang pengetahuan yang sebetulnya sudah lama mereka miliki. Ketiga, ajaran tentang etika. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial. Dengan demikian, manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau negara, sehingga manusia harus memiliki etika-etika yang baik. Yang terakhir, ajaran tentang negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis dan saling membutuhkan antar warganya. Maka terjadilah spesialisasi bidang pekerjaan sebab tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Plato membagi warganya menjadi 3 bagian kelas, yaitu yang pertama, golongan pemerintah atau filsuf, yang kedua, golongan pengusaha, dan yang ketiga, golongan cerdik pandai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.